Saya menulis suatu sebenarnya tesis LLM saya itu tentang peristiwa yang diceritakan barusan oleh Prof. Jimli, yaitu perdebatan pada 99 sampai 2002 terkait pasal 33. Nah, tentu saja waktu kapasitasnya sangat berbeda. Prof. Jimli sebagai tenaga ahlinya pas 1 MPR, saya waktu itu duduk di belakang dan mencatat ya sebagai pelajar. Nah, jadi kalau boleh saya sedikit izin memaparkan atau menampilkan saja sebuah ringkasan disertasi saya, karena tadi saya mau alihkan menjadi PowerPoint, tapi saya pikir supaya lebih ringkas saya sampaikan saja sedikit langsung bentuknya PDF begitu, jadi agak mungkin nanti dibacanya agak kecil-kecil, tapi nanti saya bisa titipkan kepada panitia atau saya taruh di chat. Tapi intinya begini, saya juga ingin mengatakan hal yang kedua yang saya katakan, pembahasan Prof. Jimli tentang konstitusi ekonomi ini juga makin relevan. Karena begini, yang juga menarik ya, belakangan ini kan kita ini ada di persimpangan jalan karena kita sebenarnya ada 3 keinginan mengenai konstitusi kita. Yang pertama adalah tentu saja ingin mengubahnya kembali dengan berbagai alasan, dari DPD juga ada, dari pihak-pihak yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden ada, dan seterusnya. Berbagai alasan. Tapi ada yang saya kategori kedua yang masih merasa bahwa hasil amandemen 99 2002 mencukupi. Pelaksanaannya kita boleh kritik, isinya juga boleh saja dikritik, tapi untuk mengubahnya pada saat ini dengan konfigurasi politik yang ada sekarang, saya kira bukan saat yang tepat. Tapi ada yang ketiga ini, yang menarik dan terkait dengan buku ini. Jadi bagus sekali ini Prof. angkat lagi, walaupun buku ini sejak 2010 sebenarnya, yaitu yang menginginkan untuk kembali ke UUD 1945 naskah awal. Nah ini yang jadi unik sekali, saya boleh cerita sedikit barangkali ya. Bagaimana saya beberapa bulan yang lalu ditelepon oleh salah seorang penggagas diskusi yang ingin mengundang saya sebagai narasumber. Tapi saya awalnya dia mendengar dulu apa yang diinginkan. Terus dengan semangatnya orang yang menelpon saya bilang, karena kita ingin supaya kita kembali ke UUD 45 asli. Ya pertama saya protes dulu, memangnya yang sekarang palsu, sehingga yang tahun 45 dibilang asli kan mereka keliru ya, sudah naskah awal maksudnya ya gitu. Ya kenapa saya bilang begitu? Loh, kamu setuju ya dengan UUD 45 yang sekarang setelah diamandemen? Ya saya setuju, saya bilang begitu, saya mendukung amandemen itu. Terus orang yang menelpon bilang, oh kamu gimana sih? Kamu nggak ngerti ya kalau amandemen UUD 45 itu sudah mengubah pasal 33 sehingga negara kita betul-betul menjadi diambang kehancuran seperti sekarang. Terus jadi saya akhirnya berdebat dengan orang yang tadinya mau mengundang saya, karena menurut saya pasal 33 yang diubah pada 99 2002 itu bukan penyebab dari apapun yang sekarang ini tengah dituduhkan pada penyelenggaraan negara, utamanya dalam konteks ekonomi. Saya bilang kita boleh berdebat soal kebijakan-kebijakan di level kebijakan ekonomi yang dibuat oleh negara ini, tapi penyebabnya bukan pasal 33. Justru pasal 33, makanya saya setuju sekali dengan buku yang sudah lama saya baca sebenarnya, bahwa game changer-nya adalah Mahkamah Konstitusi. Saya bilang kita paling tidak dengan ada, saya nggak mau kembali ke Undang-Undang naskah awal, Undang-Undang Dasar naskah awal 1945, karena dulu kita tidak punya Mahkamah Konstitusi, salah satunya. Dan buat saya game changer yang penting sekali adalah Mahkamah Konstitusi, di mana kalau istilah dalam disertasi saya sebut dengan justiciability dari pasal 33 ini, jadi terjamin sekarang dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Kita boleh mengkritik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja, namanya juga lembaga formal gitu, dan pengadilan boleh dikritik, tapi esensi pentingnya itu dihasilkan dari sebuah proses amandemen 99 2002. Jadi mana mungkin saya mau kembali lagi ke naskah awal yang begitu kosong pengaturannya, begitu banyak celah hukum.
Nah, akhirnya nggak jadilah saya diundang sebagai narasumber karena posisi saya sangat berbeda dan rupanya mereka tidak mau menerima posisi yang berbeda. Nah, tapi ini jadi setelah teleponan itu, ini baru ya, menjelang apa bulan, sudah nggak terlalu baru juga ya, 2 bulan lah, karena waktu itu bulan Agustus menjelang 17-an ya. Dan tapi setelah teleponan itu saya jadi berpikir tentang memang pentingnya untuk dan saya menganggap ini upaya penting dari diskusi kita hari ini untuk mengulas kembali soal konstitusi kita sebagai konstitusi ekonomi yang sebenarnya jangan dianggap apa yang dihasilkan dari Amandemen 99 2002 itu justru merusak tatanan gitu, karena justru memperbaiki seperti yang tadi Prof. Jimli sampaikan. Nah, saya tampilkan sedikit saja, sekedar untuk menunjukkan. Jadi waktu ini adalah ringkasan dari disertasi yang saya buat. Disertasi saya judul lengkapnya adalah ini ya, Neoliberalism and its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-2002. Jadi saya melihat Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neoliberalism. Tahun 2002 saya buatnya. Jadi memang kalau mau diterbitkan, banyak yang minta terbitkan, tapi saya belum siap karena harus dikontekstualisasi, ini tahun 2002, sudah terlalu lama. Nah, jadi intinya adalah dalam tesis itu, inti ceritanya adalah sorotan saya sebenarnya neoliberalism, karena waktu itu program saya adalah LLM in Law and Development. Jadi saya betul-betul mempelajari hukum dan pembangunan, dan saya melihat bagaimana gerakan hukum dan pembangunan itu sebenarnya dengan sangat sukses masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru, menghasilkan kader-kader yang mendorong masuknya neoliberalisme dalam hukum Indonesia, tapi kemudian mencapai puncaknya, dan kemudian mencapai puncaknya justru pada Amandemen Konstitusi 99 2002. Walaupun kita tak banyak menyoroti proses Amandemen pasal 33-nya itu sendiri, karena perhatian kita kan terpecah. Karena keseluruhan konstitusi waktu itu dikaji lagi kan sebenarnya. Mulai membicarakan lagi sistem presidensialisme, membicarakan lagi pemerintahan daerah, dan seterusnya. Jadi kita kurang fokus di pasal 33. Padahal luar biasa menarik. Nah, jadi hipotesis saya itu, gerakan hukum dan pembangunan di Indonesia menghasilkan kader-kader neoliberalisme yang kemudian mencoba masuk ke dalam proses amandemen 99 2002, namun ada antitesisnya, resistance-nya ada dari orang-orang, Prof. Jimli tadi sudah menyebutkannya, dan ceritanya tadi saya makanya senyum-senyum karena saya teringat isi disertasi saya dan wawancara-wawancara yang saya lakukan. Ternyata ada resistance-nya yang datang dari orang-orang yang menurut saya pemikirannya agak mirip, karena pemikirannya banyak sekali mengutip Hatta, dan karena itu saya melihat pemikiran Hatta dan lain-lain pada 1945 yang menghasilkan pasal 33 tahun 45 itu sebagai yang saya namakan sosialisme Indonesia. Nah, namun upaya itu sesungguhnya gagal. Kalau menurut saya, tapi bisa diperdebatkan. Ada yang bilang, apa orang masuk kok kata-kata baru. Tapi buat saya kegagalan itu terletak pada, sebenarnya Prof. Jimli tadi memberikan kunci yang sangat baik untuk jadi landasan kita berdiskusi. Sebenarnya itu kompromi. Daripada pasal 33-nya dihapuskan total, bahwa kita masih punya pasal 33 itu, dan pasal 34 yang juga ditambahkan, itu adalah sesuatu yang membuat kita akhirnya bisa menyebut bahwa UUD 1945 yang sekarang itu adalah konstitusi ekonomi. Muatannya kuat sekali di situ. Kemudian ditambah adanya Mahkamah Konstitusi dengan yang membuka ruang bagi kita untuk menguji undang-undang yang berbeda dengan apa sebenarnya yang diangan-angankan oleh para pendiri bangsa kita, baik pada tahun 45 maupun pada 99 2002 tentang negara Indonesia dengan aspek ekonominya. Nah, jadi saya mau tunjukkan saja beberapa bagian yang menurut saya menarik. Ini saya mencoba memotret gagasan sosialisme Indonesia itu dalam pasal 33 yang dibuat tahun 45. Ya,
Dan saya melihat yang saya pahami sebagai sosialisme Indonesia itu, ini sosialisme yang berkembang di Indonesia dengan menyerap nilai-nilai lokal, dan yang ada banyak bahan yang saya kutip ketika itu. Tapi intinya saya melihatnya di masa pergerakan nasional ini, karena banyak pengaruh. Ingat bahwa ketika kelas menengah Indonesia, para pemuda-pemudi pada zamannya itu, kelas menengah yang berpikir dan melahirkan bangsa Indonesia, sebenarnya kan sangat terpengaruh oleh apa yang terjadi di Eropa. Karena di sanalah mereka mendapatkan pendidikan utamanya, utamanya di Belanda tentu saja. Jadi masuk tuh pengaruh Marxisme Belanda, kemudian tentu saja masuk juga karena disitulah pergerakan nasional mulai naik, ada semangat anti kolonialisme, dan yang ketiga ada nilai-nilai tradisional Indonesia, dan yang keempat yang sangat unik adalah Islam. Nah, ini kuat sekali yang saya kutip di sini dari Keihin ya, dari Nationalism and Revolution in Indonesia. Jadi begitu kata Keihin yang saya kutip, apa itu sosialisme Indonesia. Nah, ini yang kemudian masuk ke pemikirannya, saya agak cepat juga ya. Misalnya di sini yang saya kutip adalah uniknya pemikiran Hatta ketika itu, yang juga menjabarkan bahwa mohon dibaca kutipan saya di sini, dikatakan oleh Hatta, dalam agama Islam jika dipikirkan secara konsekuen mutlak menuju sosialisme, karena dengan bertolak daripada pikiran bahwa seseorang itu tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang muslim membaktikan hidup dan perjuangannya pada persaudaraan umat manusia dan keadilan mereka. Jadi karakter nomor 4-nya tadi juga sangat unik, makanya dia tidak bisa disamakan dengan sosialisme pada umumnya. Karena banyak sekali konten lokal yang masuk dan mempengaruhi dengan sangat positif dan sangat menarik sebenarnya. Nah, ketika masuk pada bulan Juli 1945, sebenarnya ada beberapa catatan ya, misalnya tentu saja Supomo mengatakan ya dalam Start Socialism itu dasarnya prinsip integralistik, tapi kemudian dikatakan bahwa bagaimana tanah pertanian, karena melihat Indonesia pada 1945 itu harus dilindungi gitu, misalnya begitu. Nah, Hatta itu dia menyetujui usul Supomo, tapi dasarnya menurut dia adalah kolektivisme yang akarnya dari sisi nilai masyarakat desa. Gitu. Jadi akhirnya kolektivisme ini yang diangkat. Walaupun yang juga menarik dari hasil penelitian saya, kolektivisme itu artinya bagi Hatta dan Soekarno berbeda. Kalau bagi Soekarno itu adalah persoalan kepemilikan negara dan peran negara. Kalau bagi Hatta itu adalah usaha bersama, koperasi. Tadi Pak Indra juga sudah sebutkan tuh bagaimana koperasi dan lain sebagainya. Nah, jadi singkat kata itu yang terjadi, dan kemudian the rest is history gitu ya. Bagaimana kemudian Soekarno menerapkan juga manipul Usdek dan seterusnya. Tapi karena tinjauannya memang cenderung historis, tesis saya itu, kemudian saya memperlihatkan bagaimana setelah Soekarno jatuh, masuk neoliberalisme. Ketika Soeharto masuk, jangan lupa kita dulu saya besar kuliahnya waktu masa Orde Baru, jadi sangat lekat di ingatan saya bagaimana selalu dikatakan pembangunan yes, politik no. Pokoknya pembangunan, law and development gitu. Nah, jadi begitu banyak yang langsung terbuka begitu Soeharto memerintah ya, mulai dari IMF, jangan lupa ada undang-undang penanaman modal asing yang juga langsung dibuat, kemudian ada segala macam ya, dan Freeport-McMoran juga itu langsung ya tahun 68. Nah, jadi begitu langsung dibuka begitu besar, tapi itu kan di soal ekonominya. Bagaimana dengan hukum? Hukum juga dipengaruhi oleh yang namanya Law and Development Movement. Jadi begitu banyak kader-kader yang diciptakan yang cara berpikirnya adalah, saya menamakannya ini ya, saya pakai teori soal New Constitutionalism. Ini udah nggak baru lagi teorinya, karena disertasi saya buat tesis saya buat tahun 2002, jadi udah 20 tahun umurnya. Nah, ini yang saya ingin ceritakan. Bagaimana saya melihat gerakan hukum dan pembangunan ini, kemudian ada yang namanya transplantasi hukum,
dan neoliberalisme itu betul-betul kemudian tumbuh di Indonesia melalui salah satunya proyek-proyek dari beberapa negara di negara asing gitu ya. Saya tidak sama sekali tidak anti karena saya pun banyak bekerja sama dengan berbagai institusi dalam negeri maupun luar negeri. Tapi yang ingin saya katakan ada upaya-upaya yang sangat sistematis yang menurut penelitian saya memang melahirkan betul-betul melahirkan cara pandang tentang neoliberalisme ini. Nah, singkat kata, kemudian inilah yang mendorong lahirnya atau keinginan besar untuk sampai mengubah di level undang-undang dasar. Nah, dan kemudian di sini ada langsung fast forward ke tahun 99-2002-nya, saya melihat ada 3 karakteristik neoliberal yang muncul dalam perdebatan 99-2002. 3 itu adalah penguasaan negara atas ekonomi, kemudian ekonomi pasar, dan yang ketiga pelindungan atas hak-hak kebendaan individu. Nah, persis yang tadi seperti Prof. Jimli sudah sampaikan, lagi-lagi saya waktu itu pembelajar aja duduk di belakang mencatat kalau Prof. Jimli yang menjadi ahli buat panitia ad hoc 1, tapi menarik untuk melihat, saya mengutip beberapa nih, misalnya Sri Adiningsih, yang waktu itu sudah mulai banyak mereferensikan soal market ekonomi, soal liberalisasi pasar pada tingkat global, ini saya tebalkan dari saya. Kemudian tadi Prof. Jimli menyebut Syahrir, karena sama ya disampaikan juga nih mengatakan bagaimana hati-hati sebenarnya kalau dilihat kata-katanya, tapi ia ingin mengatakan bahwa bagian terakhir ini loh Ibu Bapak kawan-kawan, tetapi cukup tampak tanda-tanda bahwa sulit sekali untuk bisa mempertahankan sepenuhnya ayat-ayat tersebut tanpa perubahan apapun. Hati-hati ya, tapi sebenarnya dia pengen ini harus diubah. Sebenarnya kan poinnya itu. Nah, di sini kemudian muncul tentangan, resistensinya ini yang menarik dan dinamakan waktu itu istilahnya ekonomi pasar sosial. Nah, disinilah Prof. Mubiarto misalnya ya, dan beberapa ahli lainnya. Tapi yang menarik seperti disampaikan oleh Prof. Jimli tadi, Prof. Mubiarto kemudian mundur, timnya mundur pada 23 Mei 2001, yaitu pada saat dibacakannya kesimpulan dan kesepakatan tim ahli bidang ekonomi. Karena menurut mereka nggak ada kesepakatan. Nah, waktu itu yang juga seru adalah saya ingat mereka berbalas tulisan di Kompas antara para pendukung penghapusan pasal 33 dengan yang ingin mempertahankan dan seterusnya, itu berantem berdebat gagasan. Saya nggak mau pakai istilah berantem, nanti saya kira kita harus benar-benar menumbuhkan ya situasi di mana kita bisa berdebat gagasan dengan gembira. Setelah itu biasa-biasa saja, jangan baper. Itulah yang waktu itu juga terjadi. Walaupun agak baper sih, karena kemudian Prof. Mubiarto dan Dawam Raharjo mundur dari tim ahli pada 23 Mei 2001 itu. Nah, tapi kan hasil akhirnya seperti ini ya Ibu dan Bapak sekalian. Ada tambahan memang ayat 4 dan ayat 5 ini. Nah, tapi sebagian melihat bahwa, makanya saya kasih tanda tanya nih, gagalkah pendukung neoliberalisme? Nanti dulu. Pastinya seperti yang juga disampaikan dalam buku ini, kita tidak bisa berhenti di level undang-undang dasar, pun tidak hanya di level undang-undang, tapi akan ada yang namanya kebijakan-kebijakan yang bentuk sebagai produk hukumnya banyak sekali, sampai di level surat edaran, bahkan beshiking yang Prof. Jimli juga ulas di sini dengan kaitannya dengan bagaimana mereviewnya. Nah, tapi akhirnya bagi kita semua, saya kira yang menarik adalah seperti yang disampaikan juga dalam buku ini, misalnya di sini yang saya tandai di halaman 81, untuk Ibu Bapak yang memegang bukunya juga, intinya adalah Prof. Jimli menekankan soal bagaimana akhirnya yang terpenting adalah ukuran-ukurannya itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Kita sudah punya basisnya,
pasal 33 tadi, dan kemudian inilah yang kemudian harus diperdebatkan dalam forum di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian kita bawa juga ke dalam pertarungan gagasan tentang bagaimana seharusnya ekonomi Indonesia ini diatur. Nah, jadi saya kira nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi, tapi saya ingin mengatakan satu hal nih. Yang jadi ujian terpenting kemudian adalah tentu saja Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Pak Indra Perwira menyampaikan tuh bagaimana kemudian kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam konteks pasal 33. Walaupun kemudian kita tahu putusan MK nomor 91 itu yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional tapi bersyarat, itu kan basisnya bukan pasal 33. Kita menguji formalitasnya. Dan itu jalan satu-satunya karena begitu tricky-nya, begitu, saya ingin pakai istilah yang agak diplomatis, tapi agak sulit. Tapi menurut saya begitu cerdasnya lah ya. Begitu cerdasnya, sebagian kalangan pemerintah yang ingin mengambil keuntungan, dan kita sering sebut dengan oligarki, untuk membentuk sebuah produk undang-undang yang begitu besar, mengubah 78 undang-undang lainnya sebagai omnibus, sehingga begitu sulit kita akan menggunakan pasal 33. Walaupun sangat relevan untuk kita ukur apa dampak sebuah undang-undang cipta kerja itu pada perekonomian Indonesia kalau kita memikirkan gagasan pasal 33. Nah, jadi maka jalan yang bisa diambil adalah uji formilnya, di mana banyak sekali pemikiran Prof. Jimli juga waktu itu kami gunakan, Prof, ya, secara positif untuk mengatakan pentingnya memang untuk menguji proses. Nah, tapi dengan itu saya kira jadi makin relevan nih, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu telah menciptakan menurut saya kerusakan yang demikian parah. Entahlah kita sudah sering membahasnya atau tidak ya, kita menyadari atau tidak. Tapi juga putusan MK itu sendiri kan diperdebatkan akhirnya, karena inkonstitusionalitasnya bersyarat. Sehingga begitu sering kita harus ke pengadilan untuk bilang pada pengadilan, Ibu dan Bapak Hakim, ini sebenarnya inkonstitusional secara prinsipil dan nggak boleh membuat kebijakan yang berdampak strategis selama belum diubah Undang-Undang Cipta Kerjanya ini. Dan sulit sekali untuk mengatakan itu. Nah, lagi-lagi sebenarnya ini adalah momentum yang tepat sekali. Terima kasih sekali lagi untuk mengangkat isu ini, karena menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja ini janganlah kita membincangkannya hanya dalam konteks legalismenya. Kita membincangkannya, kita memperdebatkan apa itu inkonstitusional bersyarat. Kita memperdebatkan partisipasi, penting juga ya partisipasi tentu saja. Tapi kita jarang meletakkan menggunakan kerangka ekonomi konstitusi ini untuk menilai banyak sekali kebijakan di Undang-Undang Cipta Kerja, di proyek-proyek strategis nasional, di food estate yang ada di bawah Kementerian Pertahanan, di kebijakan sawit, di kebijakan BBM dan seterusnya. Harusnya ini bisa digunakan konstitusi ekonomi kita ini. Nah, saya berhenti di situ dulu, Mas Wahyu, supaya kita punya banyak waktu untuk berbincang-bincang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.